Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semua. Di sini saya Dr. Feptarini akan memberikan pembelajaran kita mengenai Clinical Skill Program CSP di semester 1. Apa kabar adik-adik semua? Selamat datang mahasiswa baru Angkatan 2025 di kampus Waringin Unggul, Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya. Bersyukur adik-adik yang hadir di sini bisa meneruskan studi di perguruan tinggi setelah masa SMA dan sederajatnya. Kita harus lebih bersemangat dan bersungguh-sungguh. Dihimbau mahasiswa datang tepat waktu, on time, sebelum dimulai. Adik-adik nantinya punya grup di kelas besar, ada grup tutorial, ada grup clinical skill OSC. Setiap ada pengumuman jam berapa masuknya, berusahalah untuk 10-15 menit sebelumnya sudah ada di kelas ya. Sebelum guru atau dosennya masuk kelas, sebaiknya adik-adik sudah siap. Gunanya apa? Supaya Anda bisa mempelajari terlebih dahulu atau mengulangi kembali materi pelajaran yang akan dibahas di saat itu. Entah itu rangkuman, ringkasan, atau hasil searching ya. Kan sudah tahu jadwal pelajaran, apa yang akan dipelajari, sebaiknya adik-adik mempelajarinya terlebih dahulu sebelum di kelas. Di kedokteran banyak istilah bahasa Latin, hafalan, skema-skema, alur-alur, siklus, sehingga semakin banyak diulang-ulang, maka girus memori otak akan makin terbentuk. Bisa melaksanakan? Baik, kita siap belajar ya. Hari ini di pertemuan ke-1 Clinical Skill di blok FBS 1, adik-adik akan mempelajari tentang anamnesis. Nah, di sini kita membaca pada PPT ada tulisan anamnesis. Apa maksudnya anamnesis? Anamnesis yaitu keterampilan berkomunikasi atau communication skill untuk mengumpulkan informasi. Anamnesis yaitu suatu dialog, percakapan, wawancara antara dokter dengan pasien. Pasien bisa datang sendiri atau diantar dengan keluarganya. Kalau pasiennya datang sendiri, kita menyebutnya sebagai autoanamnesis. Jika pasiennya diantar keluarganya, misalnya bayi, anak-anak, ibu hamil, orang lanjut usia diantar keluarganya, orang tuanya, kakaknya. Nah, ini disebut sebagai heteroanamnesis. Ya. Jadi bagaimana kita sebagai dokter pandai-pandai menggali informasi dari identitas, keluhan pasien, sehingga didapatkan informasi bermanfaat mengenai kesehatan pasien. Sistematik anamnesis yang baik dan benar kita pelajari di PPT ini. Next di sini kita akan memulai bagaimana cara yang baik untuk anamnesis. Pertama, dokter menyambut dengan santun, memberikan salam, senyum, sapa kepada pasien. Tidak boleh dokter itu menyambut pasien dengan merengut-merengut ya, cemberut, tidak boleh. Nah, di sini salam, senyum, sapa, adik-adik berlatih tersenyum. Ternyata senyum ini perlu dilatih ya, karena melibatkan otot-otot pipi. Coba adik-adik senyum semuanya. Nah, ditarik pipi kanan 2 cm, pipi kiri 2 cm. Nah, senyum ya. Jadi pada saat dokter menyambut pasien, senyum. Contohnya, Assalamualaikum, selamat pagi, Bapak Ibu. Nah, misalnya gitu ya, sambil tersenyum. Perkenalkan, saya Dr. Kalista yang sedang berjaga di Poliklinik Wijaya Kusuma. Ada yang bisa saya bantu? Ada yang dikeluhkan Bapak Ibu? Nah, di sini jadi
Dokter menyambut dengan baik, salam, senyum, dan sapa. Di meja dokter sudah harus siap alat tulis. Di zaman sekarang kan digitalisasi. Jadi di meja dokter boleh ada laptop, boleh. Apa yang dikeluhkan pasien nantinya langsung dicatat, diketik di alat tulis boleh, atau masuk langsung di komputer sebagai rekam medik. Boleh ya, di rumah sakit, puskesmas sekarang sudah menggunakan rekam medik. Tapi ada juga yang masih alat tulis manual. Kalau misalnya di UGD, rumah sakit atau poli umum, itu biasanya disebut sebagai status pasien. By name, jadi satu status, satu pasien. Ini adalah melatih ketertiban administrasi. Selanjutnya dokter masih di slide-nya ya ini. Selanjutnya dokter mempersilahkan pasien duduk, menyiapkan rekam medik tadi sudah ya, dan menciptakan suasana yang nyaman, akrab dengan pasien. Dokter meminta izin bahwa akan melakukan wawancara. Khawatirnya pasien bosan, kita beri pemahaman terlebih dahulu bahwa kita harus menggali informasi. Bila waktunya cukup si dokter, maka akan lebih baik dan lebih rinci. Tetapi bila tidak cukup waktunya, kita pakai pedoman OSCE nasional. Di OSCE nasional itu secara keseluruhan, anamnesis sampai diagnosis itu 15 menit. 5 menit pertama wawancara, anamnesis ini. 5 menit kedua pemeriksaan fisik, 5 menit ketiga kembali ke meja dokter, menulis resep, edukasi. Nah, di sini 5 menit pertama efektif ya untuk seluruh anamnesis. Dan dokter mencatat, mengetik hasil anamnesis. Silahkan di slide berikutnya. Apa yang kita gali pertama dari pasien? Yang pertama adalah identitas pasien. Data pribadi pasien. Tadi kita sudah minta izin bahwa kita akan mewawancarai pasiennya. Identitas ini penting karena menunjukkan ciri khas pribadi masing-masing yang bisa mendukung ke arah mana penyakitnya. Kalau menanyakan identitas jangan seperti ini ya, nama, umur, status gitu, tidak ya. Tapi ya perlu seni komunikasi. Pertama ditulis dulu tanggal, hari, tahun, dan waktu pada saat dokter mulai anamnesis atau wawancara kepada pasien. Kemudian nama pasien, umurnya sekarang berapa Bapak Ibu, nah begitu ya. Jadi ada seninya, ada nadanya. Kemudian status pernikahan, apakah penyakit yang dialami ini ada hubungan dengan status pernikahan kalau sudah menikah ya. Kalau belum ya ditulis belum menikah. Kemudian latar belakang suku etnis, ini bisa ada hubungan dengan ciri khas suku tertentu, penyakitnya apa, gitu ya. Kemudian jenis kelamin, pekerjaan ini juga bisa berefek ke penyakit, misalnya dia pekerja pabrik di bahan-bahan kimia, atau pekerja tambang misalnya, atau nelayan petani. Nah, biasanya penyakit apa yang berhubungan dengan pekerjaan mereka, atau posisi gestur tubuh seseorang pada saat bekerja, mengetik 1 hari 12 jam sebagai administrator misalnya begitu ya. Nah, nanti kita bisa belajar lebih lanjut dengan pembimbing masing-masing. Untuk agama, karena kita tinggal di Indonesia ya, daerah timur itu sopan santun ini dijunjung tinggi juga agama. Tentang nomor handphone, dulu belum ada ya media sosial, karena sekarang sedang booming medsos dan setiap orang punya gadget, sebaiknya nomor handphone yang aktif bisa dicatatkan. Bila ada sewaktu-waktu konsultasi tentang obat, tentang perkembangan pengobatan, ini bisa dihubungi. Selanjutnya silakan. Baik, kita masuk ke anamnesis setelah identitas. Pertama adalah RPS, riwayat penyakit sekarang.
Riwayat penyakit sekarang ini ada 2 macam. Yang pertama keluhan utama, yang kedua keluhan penyerta atau keluhan lainnya. Keluhan lain ini bisa mendukung keluhan utama atau keluhan lain. Ya. Pertama keluhan utama dulu. Keluhan utama itu apa? Keluhan utama adalah keluhan yang sangat mengganggu pasien sehingga dia terganggu aktivitas sehari-harinya. Merasa paling berat gitu ya. Akhir-akhir ini dirasakan semakin parah. Nah, itu keluhan utama. Keluhan utama biasanya disebutkan 1 macam atau 2 macam. Jadi keluhan utama ini jawabannya pendek-pendek yang si pasien itu merasa merasa gejalanya sangat berat gitu ya. Misalnya sesak nafas. Nah, ini termasuk yang berat. Kemudian keluhan utama ini oleh dokter diuraikan. Keluhannya itu dirasakan sejak kapan? Nah ini 4W1H ini adalah pengembangan dari keluhan utama serta keluhan penyerta. Diselesaikan dulu uraian yang keluhan utamanya. Kemudian di mana lokasi keluhan? Nanti di pelajaran anatomi adik-adik sekalian akan mempelajari regio apa di tubuh kita, ada apa saja. Misalnya sesak nafas, di daerah dada, di daerah toraks. Di regio itu di daerah mana keluhannya terjadi? Kanan atau kiri, tengah atau seluruhnya gitu ya. Bisa menunjukkan di mana lokasi keluhan. Kemudian, mengapa keluhan itu bisa terjadi? Oh, saya diare kemarin habis makan rujak pedas, misalnya begitu ya. Bagaimana karakteristik gejala keluhan tersebut? Nah, di sini ada intensitasnya, tingkat keparahannya. Menggali informasi pasien ternyata juga perlu keahlian, ya perlu latihan. Slide berikutnya. Ini contoh ya, contohnya dia datang dengan keluhan utama diare. Sebaiknya pada anamnesis bahasanya bukan bahasa medis. Bahasa untuk anamnesis yang terbaik adalah bahasa pasien. Dokter masuk ke alamnya pasien, ke bahasa sehari-hari pasien. Terutama kalau pasien tidak mengerti mengenai istilah kesehatan ya. Jadi kita pakai bahasa awam. Kecuali kalau memang teman sendiri yang memang sesama sejawat, nakes, dan dia memahami, dipersilahkan. Tapi sebaiknya yang terbaik anamnesisnya dokter yang masuk ke bahasa sehari-hari pasien. Ini contohnya, keluhan utamanya saya mencret, misalnya gitu ya, kan bahasa sehari-hari ya. Diare, maka yang tadi 4W1H, kapan, lokasi mulesnya perutnya di mana gitu ya. Ini ditanyakan semua. Kuantitasnya berapa banyak keluarnya diarenya. Berapa kali frekuensinya. Tadi dari pertama bangun tidur sampai ke dokter sudah berapa kali Bu diarenya? Oh, sudah 4 kali Dok gitu ya. Karakteristik tinjanya bagaimana? Nah, ini memberikan arahan ya kepada dokter mengenai etiologi atau penyebab. Biasanya kalau diare itu ada penyebab mikroorganisme patogen eksternal, baik dari makanannya, minuman yang dimakan, mungkin dia makan lupa cuci tangan ya. Nah, ini ada kuman, mikroorganisme patogen apa? Bisa dilihat dari karakteristik tinja. Apakah cair semua air gitu atau ada ampasnya? Kemudian baunya bagaimana? Nah, gitu ya. Adakah darah atau lendir di fesesnya dan gejala lain yang menyertai, misalnya ada demam, pusing, mual gitu ya. Contohnya pada feses dengan ada darah, ini arahnya ke arah entamoeba histolitika. Sedangkan feses dengan berlendir biasanya kita bilangnya sigilosis ya, sigilla dysentery. Ada bau-bau khas juga pada tinja seorang yang diare, misalnya seperti cucian air beras pada kolera dan sebagainya. Nanti kita di kelas masing-masing belajar bersama pembimbing. Dipersilahkan.
Selanjutnya, nah ini ada istilah fundamental. Biasanya kan tadi RPS itu ada riwayat-riwayatnya, susunan dari anamnesis. Riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit dahulu, riwayat pengobatan, riwayat penyakit keluarga, ada riwayat psikososial. Jadi sehari-harinya si pasien ini bagaimana? Kenapa bisa sakit sekarang? Nah, ini yang dimaksud fundamental 4. Sedangkan basic 7 itu 7 basic, ini adalah pengembangan dari 4W1H tadi. Adik-adik nanti pada saat dialog atau wawancara dengan pasien, ini bisa pakai yang tadi 4W1H, bisa juga pakai yang ini, basic 7 ini. Lokasi, misalnya ada nyeri ya, lokasi nyerinya di mana? Nah, gitu. Onsetnya, sejak kapan keluhan tersebut mulai dirasakan. Kemudian kronologi kejadian, dari sakit awal sampai ke dokter itu bisa diceritakan secara globalnya. Intinya diceritakan. Kualitas nyerinya, bila ada nyeri misalnya atau ada gatal. 1-10 kira-kira nyerinya berapa? Kuantitas atau frekuensi, berapa kali kambuhnya. Misalnya seseorang dengan asma bronkial ya, asma sesaknya kambuh kalau ada asap rokok, nah misalnya begitu. Kapan dia mulai muncul keluhan? Faktor apa saja yang memperberat keluhan? Faktor apa saja yang meringankan gejala? Adakah keluhan lain atau keluhan penyerta? Ya. Silakan lanjut. Tadi sudah RPS, riwayat penyakit sekarang, terdiri dari keluhan utama dan keluhan penyerta. Masing-masing diurai bisa 4W1H atau 7 basic. Ya. Untuk keluhan utama harus ya, yang tadi itu diurai. Untuk keluhan penyerta atau keluhan lain tergantung kepentingan, apakah ada hubungan dengan keluhan utamanya. Untuk yang kedua, RPD, riwayat penyakit dahulu. Ini mengajukan pertanyaan kepada pasien yang berkaitan dengan riwayat medis masa lalu. Apakah sebelum datang ke sini itu sudah pernah sakit seperti ini, sama atau tidak sakitnya sebelum dengan yang sekarang? Misalnya pernah operasi, pernah rawat inap sebelumnya, pernah jatuh atau cedera atau trauma, misalnya ya. Oh, saya sebelum ini sebulan yang lalu sakit emah dok. Nah, misalnya. 3 bulan yang lalu saya dirawat karena sakit kuning. Ada liver disease misalnya. Ya. Jadi penyakit yang lalu ini juga perlu digali. Silahkan dilanjutkan PPT-nya. Nah, riwayat pengobatan. Sekarang kita seringkali di rumah tangga itu punya stok obat ya di rumah. Kalau sewaktu-waktu malam, dini hari ada keluhan, maksudnya biar mudah ya. Toko-tokonya sudah tutup kan kalau malam. Ini biasanya ada yang stok antibiotik broad spectrum, ada yang stok anti nyeri, bahkan ada yang stok obat herbal ya. Nah, ini bisa ditanyakan oleh dokter, apakah ada hubungan dengan keluhan yang sekarang. Obat apa Bapak Ibu yang sudah diminum untuk mengatasi nyerinya? Oh, saya sudah beli sendiri dok di warung kemarin, warnanya hijau, misalnya gitu ya. Kalau orang awam biasanya sulit untuk mengingat nama obatnya, biasanya dia lebih ke warna, bulat, kecil, warnanya apa gitu ya. Baik, bisa lanjut. Berikutnya adalah fundamental berikutnya ya. Tadi RPS, RPD, sekarang riwayat penyakit keluarga. Ini analisisnya apakah keluhannya ada hubungan genetik apa tidak, ada keturunan apa tidak. Mengajukan pertanyaan kepada pasien yang berkaitan dengan riwayat keluarganya. Yang diutamakan anggota keluarga yang satu rumah dulu. Kemudian kemungkinan ya penularannya itu selain satu rumah bisa antar teman, antar tetangga, di sekolah-sekolah ya. Misalnya COVID atau flu-like syndrome ini juga menular ya. Kemudian semacam penyakit kulit yang ada cairannya,
cacarkah, itu juga bisa menular antar satu rumah. Ya. Kalau misalnya pemikirannya genetik, apakah ada gangguan mental atau gangguan ada kecacatan atau kelainan tertentu berkebutuhan khusus, ini juga perlu digali ya. Diabetes mellitus, hipertensi, ini juga ada analisis ke arah genetik. Silahkan lanjut. Mengajukan pertanyaan, oh ini lifestyle kehidupan sehari-hari pasien, ternyata sebagai faktor resiko munculnya gejala yang dirasakan. Contohnya kebiasaan makan minum. Oh habis makan langsung tidur. Nah gitu ya. Habis makan kan biasanya ngantuk ya. Kemudian apakah terbiasa protokol kesehatan dengan baik apa tidak? Mencuci tangan sebelum makan. Apakah ada kebiasaan misalnya yang modern sekarang soft drink ya. Di toko-toko banyak, mungkin ada yang suka soft drink setiap hari. Nah, dikhawatirkan ada mengandung alkohol. Bahwa alkohol tersebut itu mengaktifasi enzim hati. Kemudian apakah merokok sehari-hari? Nah ini biasanya kalau merokok kita tahu semua mengandung nikotin ya, jadi ada racun yang bisa nempel di dinding pembuluh darah. Sehingga fungsi dari pembuluh darah kurang baik. Apakah dia narkoba? Nah ini biasanya pasiennya tidak mengakui ya kalau dia narkoba, tetapi pandai-pandai si dokter dalam menganamnesis. Apakah dia gonta-ganti partner seksual yang tidak resmi ya misalnya. Nah ini biasanya juga pasiennya kalau ada kelainan kelamin itu tidak mengakui biasanya. Nah, bagaimana? Apakah ada hubungan dengan pekerjaannya? Misalnya sopir rental yang tidak pernah pulang, gitu ya, atau sopir bis antar kota, antar provinsi. Nah, ini bisa digali dari anamnesis. Berolahraga atau tidak? Nah, sekarang kan adik-adik semua di masa muda ini banyak yang mager nih gadget ini. Nah, kalau belajar 1 jam ngantuk ya, tapi kalau lihat WhatsApp, YouTube tuh sampai berjam-jam. Nah ini kurang bergerak, kurang berolahraga. Sebaiknya berolahraga karena ini meningkatkan efektivitas oksigenasi aliran darah kita. Ya. Silahkan lanjut. Berikutnya psikososial pasien. Siapa yang tinggal satu rumah dengan pasien? Apakah pasien dengan anggota dalam satu keluarganya itu rukun nggak ininya? Sehari-harinya menyapakah? Apakah ada miskomunikasi sehingga grundel gitu ya? Nah ini apakah sehari-hari dengan keluarga satu rumah baik hubungannya dengan bapak ibunya, santun apa tidak? Nah ini ternyata faktor emosi bisa ya mempengaruhi ke arah penyakit. Bagaimana dukungan sosialnya sehari-hari ini terutama dari segi mental ya. Apakah pasiennya rajin beribadah? Bagaimana pekerjaannya termasuk dengan teman-temannya satu kerja? Apakah baik-baik saja? Apakah ada sesuatu pertengkaran misalnya? Nah ini secara tidak sadar nanti dia menjadi suatu psikis ya. Hubungan dengan komunitas, apakah dia punya satu ikut organisasi tertentu, misalnya aktivis, atau dia di RT RW-nya masuk di Karang Taruna, aktif berkegiatan kemasyarakatan. Nah ini bisa mempengaruhi analisis dia lebih luas, pergaulannya lebih baik, cara menyapa orang, termasuk berkomunikasi, itu akan lebih baik seseorang itu bila rajin ya untuk mengikuti aktivitas di masyarakat. Atau dia suka menyendiri introvert. Walaupun jedang-jedung di depan rumahnya ada 17 Agustusan, ternyata dia tetap mendelik ya di dalam rumah tidak ikut beraktivitas. Nah, ini menggambarkan bagaimana keadaan dari mental si pasien. Juga keadaan pernikahannya, keadaan rumah tangganya. Apakah baik-baik saja atau ada yang tidak menyapa, nah begitu ya. Nah ini harus juga dilatih dari segi komunikasi dan pekerjaan sehari-harinya. Apakah ada mempengaruhi efeknya untuk menjadi penyakit
sekarang. Sudah, dipersilahkan. Nah, di sini dokter mengamati bagaimana keadaan umum pasien. Pada saat dokter itu mengadakan anamnesis dialog dengan pasien, jangan lupa mengamati ya. Tidak sibuk menulis, terus tidak. Menulisnya poin-poinnya saja, inti-intinya. Tapi Anda harus bisa membaca ya, pasien ini jujur apa tidak. Terutama yang daerah pribadi tadi ya, kelamin, seksual, ini biasanya pasien kurang jujur. Nah, bagaimana Anda menggalinya supaya si pasien mau bercerita gitu. Anda amati pertama kali pasien masuk ruang dokter, cara berjalannya, cara duduknya, dia tenang apa tidak, selama di anamnesis itu gelisah, posisi duduk ganti-ganti kah, misalnya ya. Kemudian pada saat ditanya itu bagaimana mimik ekspresi wajahnya. Apakah dia tampak kesakitan? Nah, ini bisa menunjukkan tingkat keparahan. Ataukah merintih gitu ya. Kemudian apakah kondisi kesadaran penuh? Postur gaya berjalannya, postur tubuhnya, gesturnya. Dokter berempati, mengkomunikasikan pemahaman, berusaha menghargai situasi yang dialami pasien ya. Tapi kita tidak langsung masuk semua ya ke pasien. Kita menggali informasinya itu maksudnya, memberikan dukungan kesembuhan bahwa bisa menjadi lebih baik. Bisa sembuh Bu, tenang saja, enggak apa-apa. Nah, misalnya begitu ya. Memberikan motivasi positif ke pasien untuk menuju kesembuhan. Yakin. Nah, gitu ya. Silahkan. Sudah selesai mengenai anamnesis. Selamat belajar, adik-adik semua harus bersemangat, jangan berkecil hati. Bila ada yang tidak masuk, menulis surat izin ya. Menulis surat izin 2 kali 24 jam biasanya untuk diserahkan kepada sekretaris CSP 1. Di sini Mbak Yohana yang tidak masuk, bila sakit disertai surat dokter. Di sini ada Poliklinik Wijaya Kusuma, Anda bisa periksa di poliklinik dan minta surat izin dokter bila harus istirahat. Diserahkan ke Mbak Yohana. Terima kasih, selamat memasuki kelas masing-masing untuk bersama pembimbingnya. Diharapkan kalau ada yang tidak mengerti untuk langsung bertanya ke pembimbingnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.